walaupun anak-anak sudah hampir setahun, ya sudah setahun lebih nih ya, kita ibadahnya di rumah, tapi tetap semangat walaupun di rumah sama saja. Kita juga tetap semangat seperti kita kalau sekolah minggu di gereja. Nah, yuk kita akan awali dengan memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena hari ini hari bahagia, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai anak-anak semua di dalam ibadah pagi ini. Mari kita bersukaria. Yang semangat ya. Yuk semangat, pakai tepuk tangan ya. Bersukaria karena hari ini harinya Tuhan ya. Kita telah memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena anak-anak pun akan menerima berkat ketika anak-anak memuji Tuhan, ketika berdoa, ketika mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita doa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi yang indah ini. Engkau berkati anak-anak-Mu di mana anak-anak-Mu saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, walaupun anak-anak-Mu masih ibadah dalam rumah, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sedang beribadah, berkati orang tua yang mendampingi, kakak adik semua yang mendampingi, biarlah Tuhan akan memberkati supaya ketika anak-anak-Mu beribadah, mendengarkan firman Tuhan, anak-anak-Mu mendapat berkat yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi ini hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, anak-anak, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit ya. Anak percaya enggak? Percaya ya, percaya. Bu Endang, Bu Sri juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Sekarang kita akan memuji Tuhan, Tanda paku di kaki dan tangan disambung dengan Yesus disalibkan karena cintanya. Jesus
kitab suci. Untuk nanti anak-anak yang mendengarkan firman, bukalah hati dan pikirannya. Mari kita nyanyikan baca kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami buka hati, jiwa, serta pikiran kami, supaya hanya firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, berfirmanlah, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kalian percaya punya jantung? Kita semua percaya punya jantung. Tetapi bagaimana ya kita bisa percaya? Kan kita belum pernah melihat jantung kita. Seperti apa, bagaimana bentuknya? Ada beberapa orang yang belum percaya kalau belum melihat. Untuk membuktikan kita punya jantung, kita dapat menggunakan beberapa alat bantu seperti stetoskop. Kita dapat mendengar detak jantung kita melalui stetoskop, atau mungkin dengan rongsen jantung. Dengan rongsen kita bisa melihat bentuk jantung kita, apa yang ada di dalam jantung kita. Begitu halnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang belum percaya kalau belum melihat. Untuk membantu kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, alat yang kita butuhkan adalah iman. Dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Anak-anak, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku
ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Seketika itu juga Thomas langsung percaya dan menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia merasa bersalah karena telah meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit karena hanya Dialah Juru Selamat kita yang selalu tinggal di dalam hati kita. Itulah iman kita, percaya walaupun tidak melihat. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Hari ini Kau mengajarkan kepada kami bahwa dengan iman, meskipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami, yang selalu tinggal dalam hati kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena iman yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus percaya meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami. Kami mau naikkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar tentang ayat-ayat di firman Tuhan, tentang percaya apa ragu. Jadi anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Yuk kita akan melanjutkan lagu kita tentang Yesus kekasih jiwaku. Yang
kelas minggu ini, kirim foto ya saat kalian mengikuti sekolah minggu online. Fotonya dikirim ke grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Terima kasih. Anak-anak, kita sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Untuk menutup doa kita, anak-anak, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami kembali ke hadapan-Mu. Kami mendoakan untuk anak-anak kami yang saat hari ini, yang minggu-minggu ini akan tes. Biarlah Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau berikan kemudahan kepada mereka untuk mengerjakan tes dengan baik. Kami juga mendoakan kesehatan anak-anak. Biarlah kesehatan anak-anak dan orang tua tetap terpelihara di dalam masa-masa pandemi sekarang ini. Biarlah Engkau tetap pelihara kami dengan baik, sehingga kami dapat sehat seperti sedia kala. Kami juga mendoakan untuk orang tua kami, orang tua anak-anak kami yang sedang bekerja. Biarlah bekerja dengan baik, anak-anak kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kepada pemerintah yang saat ini sedang berusaha keras untuk mengentaskan penyakit COVID ini. Biarlah usaha-usaha pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, didukung oleh masyarakat dan anak-anak dengan baik. Biarlah anak-anak kami tetap berdiam diri di rumah, tidak keluar-keluar, sehingga pandemi ini tetap cepat berakhir. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.